Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TM Black TV. Gimana kabar kalian semua? Sudah rindu, sudah lama tak upload ya guys. Karena ya ada kesibukan yang sangat sibuk. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini saya akan nge-reaction salah satu video yaitu seputar IKN ya. IKN sekarang sudah tidak ada kabar guys. Macam mana guys? Yaitu negara lain takut tapi Malaysia berani investasi ke IKN. Inilah teman-teman, Malaysia seburuk apapun Indonesia, Malaysia masih bisa membantu ya guys. Inilah Malaysia guys. Seperti apakah videonya, langsung saja kita play sama-sama, let's go. Pemirsa, di tengah euforia pembangunan ibu kota negara, SoftBank Group mengurungkan niat untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara. Padahal pada tahun 2020, perusahaan asal Jepang tersebut merupakan salah satu calon investor yang berkomitmen menggelontorkan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen Malaysia yang ingin bekerja sama membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN. Menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putrajaya di Malaysia, dan ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan, jadi semuanya udah rapi. Ya, misalnya saya berada di depan Masjid Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa dibikin rapi ya. Dan sistem transportasinya juga itu kan Putra, ini gedung parlemen, kira-kira ini trotoarnya, kemudian jalannya, dan bagaimana transportasinya. Mudah-mudahan IKN di Kalimantan juga gitu ya, jadi direncanakan dulu dengan matang baru kemudian dikerjakan. Kalau IKN matang nggak ya rencananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri dari kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya di Malaysia yang merupakan ibu kota dalam tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja, dan kemudian pemadam kebakaran, namanya di sini bomba ya, ada di sini. Tapi ini belum bicarakan jalannya besarnya berapa, kemudian pedestriannya, kemudian transportasinya, dan lihat nggak ada kabel sama sekali di atas, hanya lampu-lampu lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino turut memetik nama Putrajaya dalam videonya. Menurut beliau, IKN sewajarnya mencontohi pusat pemerintahan Malaysia itu yang fokus kepada fungsinya. Justru beliau tidak setuju sekiranya IKN mahu dijadikan pusat kewangan. Jakarta saja yang umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk pariwisata internasional. Itu lebih predikat untuk Bali dan Yogyakarta. Canberra, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, mereka juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka semua murni kota pusat pemerintahan. We will start our construction by end of the year. We are very committed and honored to build the first mixed-use development in Nusantara.
We are very excited about the project, and we look forward to more projects to build together Nusantara with the ICANN. Malaysia investasinya cukup besar di beberapa bidang, tetapi yang paling terakhir adalah pada saat Pak Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia, itu ada 11 LOI, Letter of Intent, untuk kerjasama dalam membangun IKN. Nah, tadi waktu bilateral dengan saya juga sampaikan perlu segera 11 LOI ini dalam bentuk investasi itu diimplementasikan untuk IKN. Kerajaan akan menilai semula pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengkaji beberapa langkah strategik bagi memastikan projek ini berjaya sepenuhnya. Menteri Penyelaras Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono berkata semua kementerian sedang membuat penyesuaian bagi mengelakkan pembaziran kos. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Apa orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini? Kan tidak ada kan? Yang dari luar gitu, ya, yang sudah pasti, kecuali akhir-akhir ini beberapa. Paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Kan tidak ada kepastian nih. Nanti kalau udah jadi pasti diperas lagi. Kamu dulu udah bener tuh, peras lagi. Sehingga itu menyebabkan iklim investasi. Alasan investor asing nggak mau invest di IKN part 1. Loh, Presiden bilang kemarin udah banyak yang antri, tapi kok kenyataannya belum ada satupun investor asing yang mau invest di IKN. Alasannya kenapa? Pertama adalah situasi politik nasional. Stabilitas politik dalam negeri menjadi salah satu instrumen terbesar penilaian bagi investor asing untuk dapat datang invest di IKN. Loh, emang situasi politik dalam negeri Indonesia kenapa? So, Indonesia akan mengalami transisi politik di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. Hal tersebut menciptakan pergeseran kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke presiden baru yang kita masih belum tahu nih siapa. Nah, disitulah terjadi uncertainty, ketidakpastian politik di mana presiden yang baru ini juga dinilai belum tentu akan melanjutkan proyek IKN. Apakah IKN juga akan menjadi proyek mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya? Inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian politik. Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia. Nah, barusan kita sudah tonton videonya guys. Hanya Malaysia yang berani yaitu investasi ke IKN guys. Yang lainnya pada kabur. Ini menunjukkan bahwa Malaysia masih punya hati ya guys untuk membantu Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.